Dido, Said Dido mulai serang PJ Heru, sebut penjabat gubernur DKI adu domba rakyat, emang dodol otaknya si Dido. Said Dido ini sedang mengalami apa yang dinamakan post power syndrome. Bayangkan, dulu dia pejabat bergaji besar dengan begitu banyak asisten dan dihormati oleh banyak orang. Sekarang dia sendirian, di jalan pun orang gak kenal siapa dia. Dan ini tentu menyakitkan sedangkan dia ada di usia yang butuh sebuah pengakuan. Akhirnya serang sana, serang sini supaya dibicarakan orang. Berhasil sih taktiknya, buktinya saya aja bicarakan dia. Secara yuridis sebetulnya sudah cukup untuk menunjukkan adanya unsur kegaduhan dan keonaran di masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Meski tagar apapun tidak akan berpengaruh terhadap proses hukum. Saya cuma pengen bilang, Said Dido, waktumu sudah habis. Berita ada namanya miskin ekstrim, ada miskin dan miskin ekstrim. Sebenarnya DKI sudah banyak memberikan bantuan-bantuan, tetapi inilah DKI Pak Pangdam Pak Kapolda dengan perpindahan penduduk yang begitu mudah. Tentunya miskin ekstrim itu masih ada dan kita memberikan jaringan pengaman sosial, ada KJP, ada KJS, ada bantuan anak sekolah, ada bantuan gizi, itu sudah kita berikan. Itu lagi-lagi camat lurah tidak ada apa-apanya kalau tidak dibantu oleh Pak RW. Sekali lagi, Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Said Dido, menyoroti pernyataan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang menyebut masyarakat pendatang dengan berpenghasilan rendah akan membebani APBD. Hal tersebut ditanggapi Said Dido melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Dido menyindir PJ Heru yang dianggap kerap mengadu rakyat. Tulis Said Dido pada akun Twitternya, seperti dikutip Newsworthy, Rabu 8 Februari, ada yang sedang mengadu rakyat nih. Namun kini sayangnya, cuitan yang bersangkutan sepertinya telah dihapus karena saat saya coba telusuri via akun Twitter beliau, cuitan tersebut ternyata sudah hilang. Beruntunglah rakyat Indonesia, terutama di DKI Jakarta, tak kurang ajar kayak Dido. Masyarakat mayoritas masih percaya kepada pemerintah pusat dan daerah. Rakyat yakin bahwa Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh PJ Heru tak seperti yang digambarkan Said Dido. Kenapa saya sebut Dido itu kurang ajar? Karena hanya orang macam dia saja yang menularkan pesimisme dan kebencian di tengah penderitaan dan ancaman. Hanya model provokator macam Dido lah yang melampiaskan kebenciannya di masa sulit. Provokator itu tidak punya rasa kemanusiaan. Makin rame, dia malah makin senang. Sementara itu, PJ Heru belak-belakan kok meminta jajaran Pemprov DKI untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga penduduk yang datang ke Jakarta. Diketahui saat ini menjadi perbincangan publik lantaran PJ Heru menilai peningkatan angka perpindahan penduduk berpenghasilan rendah justru membebani APBD DKI Jakarta. Dan itu sesuai dengan fakta meski menyakitkan. Hal tersebut disampaikan Heru saat menghadiri acara guyup bersama Ketua RW se-Jakarta Selatan di Bellagio Boutique Hotel Minggu 5 Februari. Sebagai salah satu contohnya yaitu fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di Jakarta yang mayoritas malah melayani pendatang dari luar kota. Fenomena tersebut dinilai PJ Heru membebani APBD DKI Jakarta karena pendanaan RSUD berasal dari kas daerah. Oleh karena itu, Heru menghimbau para ketua RW untuk aktif mencermati proses perpindahan penduduk dari satu daerah ke DKI Jakarta. Sebenarnya, keputusan PJ Heru memutuskan melakukan pembatasan bagi masyarakat pendatang tidaklah salah, karena itu menyangkut APBD DKI Jakarta yang mayoritas uang warga DKI asli. Yang salah adalah pernyataan Said Dido yang secara terang-terangan menyatakan fitnah kepada PJ Heru bahwa sedang mengadu domba rakyatnya sendiri. Setelah gagal menyerang dan menjatuhkan pemerintahan Jokowi, Said Dido kini mulai menyerang PJ Heru. Padahal PJ Heru tidak 100% melarang masyarakat dari luar Jakarta untuk datang ke ibu kota. Yang ada dia hanya membatasi, namun dia juga mengingatkan bahwa APBD akan tetap terbebani. PJ Heru pun menyebut data per Februari 2023 bahwa perpindahan penduduk didominasi
diskriminasi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ia tidak bisa menyampaikan data itu secara gamblang. Hanya saja, kata dia, data akan dipaparkan saat rapat pimpinan dengan TNI Polri. Sebagai contoh, kata PJ Heru, saat berkunjung ke Rumah Sakit Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ada setidaknya 14 pasien yang sedang ditangani dalam satu kamar, sedangkan 9 orang pasien diantaranya berasal dari luar Jakarta. Artinya, APBD DKI akan menjadi beban. Ketika bangsa ini membutuhkan kerjasama semua pihak, kesabaran semua pihak, dukungan semua pihak, kritikan membangun dari semua pihak, dan kemampuan terbaik dari semua lini, ada saja manusia yang malah melampiaskan entah dendam dan kebencian apa yang ada dalam hatinya. Akhirnya apa? Si Dudu ini hanya menghasilkan kegaduhan, memancing perbantahan dan menambah masalah. Kenapa sih ketokohannya dia itu tidak ia gunakan untuk suatu kebaikan saja? Bukannya membantu mencari solusi, tapi malah mengumbar fitnah kebencian. Jadi hentikanlah agitasi, provokasi, dan pelampiasan dendam seperti itu, hai Said Dido. Marilah akhiri kekurang ajaranmu itu. Bagaimana menurut Anda? Hebatnya Anies, warga sekitar JIS masih belum bisa huni kampung susun. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Sebenarnya sehari-harinya udah nggak punya pekerjaan, nganggur, belain ini semua supaya kita cepat masuk rusun, Pak. Ini hak kami, hak menuntut. Tapi mau gimana lagi, Pak? Memang saya tuh benar-benar sedih. Saya udah nggak bisa mampu bayar kontrakan, Pak, jujur. Lampu udah dimatiin, air udah diputus. Makanya kemarin lansia tuh lebih mahal, atau lansia yang ada penghasilannya kecil, lebih kecil. Malah dapatnya tinggi-tinggi semua. Jadi kita nggak mampu. Kalau bisa disamain kayak di akuarium gitu aja saya mah. Berapa, Bu? Kalau di akuarium berapa kemarin ya? Berapa? 34. 34 selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu. Seperti yang lain. Kepengennya nggak kayak yang lain aja begitu. Apalagi sebelah kita ini masih rahasia ya, jangan ngomong, jangan apa gitu. Tapi gini, kalau emang begini mah anak saya juga kena. Padahal kan aku sama dia doang ke rumah saya. Oh iya, sini panggil gitu biar tahu. Ini ntar kalau emang mau rapat apa juga jangan barengan, ketemu di mana doang gitu, Pak ada dinya. Akhirnya itu rapat apa, Bu? Dia rapat gini, ntar kalau ini ya begini bangunnya begini gitu. Bangunan rumah susun. Ya ada tempat sekian, ini yang belum diisi sekian daripada ntar kemakan setan katanya kan. JIS sudah selesai dibangun. Anies bangga dan pamer kemana-mana. Bahkan jadi tempat latar untuk ibadah. Pendukungnya lebih heboh, bangga dengan prestasi semu ini. Tapi di balik pembangunan megah itu, ada sekelompok warga yang harus menanggung beban karena tergusur. Makanya dulu Anies membangun kampung susun Bayam agar bisa ditinggali warga. Niatnya sih mulia, supaya warga bisa punya tempat tinggal. Tapi kalau Anies yang ngomong, beda lagi ceritanya. Mengingat ucapan Anies rada-rada mirip cuaca ekstrim yang bisa berubah kapan saja sesuai keinginan. Dulu sempat ribut-ribut antara warga dengan Jakpro karena masalah harga. Sekarang, warga sekitar masih belum bisa menghuni kampung susun karena bangunan masih dalam proses pemeliharaan. Kata Dirut Jakpro, Iwan Takwin, belum masuk ya, tapi kami komunikasikan terus. Kan sekarang juga masih masa proses pemeliharaan. Nah, selain soal pemeliharaan, kendala lain adalah regulasi yang harus diikuti untuk membolehkan 123 kakak ex-warga Kampung Bayam agar menghuni kampung susun. Aturan itu tentang penentuan tarif sewa yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2018. Pergubnya tahun 2018. Artinya, pergub ini dibuat di era Anies. Ingat, ini adalah kerjaan Anies, bukan gubernur lain. Dalam pergub tersebut tercatat bahwa rumah susun sewa dengan bangunan blok memiliki tarif sebagai berikut. Lantai 1 unit disabilitas lantai dasar tipe 36 394.000, umum 765.000. Lantai 2 tipe 36 terprogram 369.000, umum 715.000. Lantai 3 tipe 36 344.000, umum 665.000. Lantai 4 untuk tipe 36 terprogram 319.000, umum 615.000. Lantai 5 untuk tipe 36 terprogram 294.000, umum 565.000.
Nah, dengan skema harga segitu jelas banyak warga yang protes. Beda dengan zaman Ahok di mana harga sewa murah sekali, ditambah dengan berbagai fasilitas gratis yang menarik. Sudah berulang kali dibilang warga miskin sebenarnya tidak dapat manfaat apapun ketika Anies menjabat sebagai gubernur Jakarta. Bahkan bisa dibilang dilepahin habis-habisan, janjinya banyak yang diingkari. Rakyat kecil hanya dijadikan sebagai tumpangan gratis yang tidak bayar sama sekali. Begitu berhasil mencapai tujuannya, Anies sering lupa dengan janjinya. Untung saja Anies tidak pernah bikin sumpah seperti yang dilakukan oleh tukang nyinyir yang janji jalan kaki dari Jakarta ke Yogyakarta atau tersangka pencabulan yang katanya mau jalan jongkok telanjang jika perbuatannya terbukti. Dengan banyaknya masalah semasa Anies menjabat, akhirnya kok masih ada saja yang memuji habis-habisan. Mau salaman aja Anies ogah-ogahan ya, kecuali ada di depan kamera. Udah tahu hanya bisa senyum dan gak bisa kerja, masih saja dibela dan didukung. Malah mau dijadikan presiden pula. Situ waras gak sih? Nasib warga menengah ke bawah sebenarnya tidak ada perubahan di era Anies. Yang beda mereka terlalu banyak makan janji manis hingga sakit pula. Setidaknya mereka pernah hidup dalam mimpi muluk dan ngarep bahwa Anies bisa mengangkat mereka dari perangkap kemiskinan dan kesulitan. Kadang kasihan sih lihat mereka, tapi apa daya, mereka tak pernah sadar seringnya ditipu menjelang tahun politik. Seandainya Anies jadi presiden, mungkin akan menjadi sebuah hal yang tragis. Akan ada pengibulan terbesar sepanjang sejarah. Mungkin bisa direkomendasikan dapat rekor dunia Guinness sebagai tukang janji termanis dunia. Lebih manis dari 1 ton gula. Cheers sudah kelar dibangun, sudah diresmikan Anies, sudah dipamerkan kemana-mana. Warga sekitar sampai sekarang malah masih belum bisa menghuni kampung susun tersebut. Ironis, tapi ya sudahlah. Jadi bagaimana menurut Anda?